Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari sebuah akun Twitter yang bernama P-Network Member dengan follower sekitar 130.000 follower, teman-teman. Jadi ini kita akan membahas kembali tentang P-Network. Jadi dalam beberapa bulan terakhir, ancaman phishing terhadap pengguna P-Network ini semakin meningkat, terutama melalui situs web palsu yang dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai antarmuka asli, teman-teman. Jadi situs-situs ini tidak hanya memanfaatkan ketidaktahuan pengguna baru, tetapi juga mampu menipu mereka yang telah lama aktif dalam ekosistem blockchain dan cryptocurrency. Jadi situasi ini menjadi alarm penting khususnya bagi developer P-Network atau bagi core team sebagai pengembang resmi P-Network untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam melindungi komunitasnya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat bahwa situs phishing itu dirancang dengan tujuan utama mencuri data pribadi dan akses ke akun pengguna. Dalam kasus P-Network, pelaku seringkali memanfaatkan popularitas aplikasi P-Browser, di mana banyak pengguna mengakses aplikasi-aplikasi terdesentralisasi seperti P-Wallet atau P-KYC, teman-teman. Jadi situs-situs palsu ini biasanya meniru antarmuka P-Browser, desain, warna, dan ikon itu dibuat identik dengan versi asli sehingga sulit dibedakan. Kemudian menggunakan alamat URL yang hampir serupa, misalnya dengan mengganti huruf tertentu dalam URL resmi atau menambahkan kata-kata yang nampak relevan seperti P-Wallet atau P-Browser, teman-teman. Kemudian juga pelaku seringkali menyebarkan situs palsu ini melalui media sosial, kemudian grup komunitas, atau iklan palsu yang mengarahkan pengguna ke situs phishing. Jadi akibatnya banyak pengguna tanpa sadar memasukkan frase sandi mereka ke dalam situs-situs ini sehingga memungkinkan pelaku mengambil alih akun atau mencuri aset digital yang tersimpan, teman-teman. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan situs phishing semakin sulit dikenali. Yang pertama adalah kemajuan teknologi, teman-teman. Jadi pelaku memanfaatkan alat desain modern untuk menciptakan situs yang terlihat profesional. Kemudian karena ekosistem P-Network masih bersifat tertutup atau closed-minded, pengguna tidak memiliki alternatif aplikasi wallet pihak ketiga yang lebih aman. Dan kemudian kurangnya edukasi keamanan karena kita tahu tidak semua pengguna memahami pentingnya memverifikasi URL atau alamat untuk menghindari berbagi informasi sensitif di luar aplikasi resmi, teman-teman. Jadi sebagai pengembang resmi dari P-Network, P-Core Team memegang tanggung jawab yang besar dalam memastikan keamanan komunitasnya. Jadi salah satu langkah yang paling mendesak adalah membuka akses penuh ke jaringan utama atau open mainnet, karena dengan membuka open mainnet
ekosistem P-Network dapat berkembang lebih cepat melalui kontribusi pengembang pihak ketiga, teman-teman. Jadi ada beberapa alasan mengapa langkah ini sangat penting. Yang pertama, saat ini para pengguna P-Network bergantung sepenuhnya kepada P-Wallet yang hanya bisa diakses melalui P-Browser. Dan hal ini membuatnya rentan karena antarmuka P-Browser ini mudah sekali ditiru. Dengan membuka mainnet, maka pengembang independen dapat menciptakan aplikasi wallet alternatif yang lebih aman dan menawarkan fitur tambahan seperti misalnya autentikasi multifaktor atau sistem perlindungan berbasis artificial intelligence, teman-teman. Kemudian dengan ekosistem yang terbuka, para developer akan lebih termotivasi untuk menciptakan aplikasi baru yang mendukung komunitas P-Network. Jadi hal ini tidak hanya memperkaya pengalaman pengguna, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi seluruh komunitas. Ekosistem tertutup atau closed mainnet ini menciptakan ruang bagi para pelaku kejahatan untuk menyebarkan informasi palsu. Jika jaringan terbuka, maka pengguna akan memiliki lebih banyak alat untuk memverifikasi keaslian transaksi dan aplikasi, sehingga resiko penipuan itu akan dapat ditekan, teman-teman. Selain mendesak pembukaan open mainnet, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi komunitas P-Network dari ancaman phishing. Yang pertama adalah edukasi keamanan digital. Jadi komunitas harus diberi informasi yang memadai tentang cara mengenali situs phishing, teman-teman. Kemudian P-Browser memegang peran penting dalam ekosistem P-Network, tetapi antarmuka yang sederhana justru menjadi celah bagi pelaku kejahatan. Jadi P-Core Team harus mempertimbangkan menambahkan fitur verifikasi situs resmi dan juga harus meningkatkan enkripsi data untuk mencegah pencurian informasi, teman-teman. Jadi memang kalau kita melihat dari postingan ini, popularitas P-Network membawa banyak manfaat, tetapi juga meningkatkan resiko yang harus dihadapi komunitasnya. Ancaman phishing adalah salah satu tantangan terbesar yang harus segera ditangani. Sebagai pengguna, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri dengan meningkatkan kesadaran akan keamanan digital. Namun tanggung jawab utama tetap berada pada P-Core Team untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman. Dengan membuka akses mainnet dan memungkinkan pengembangan aplikasi wallet pihak ketiga, maka komunitas P-Network akan lebih terlindungi dari ancaman phishing yang semakin canggih. Jadi jangan biarkan keamanan menjadi penghalang untuk pertumbuhan ekosistem yang luar biasa ini. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.